Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Yuk Pelajaran Channel. Saya hari ini bersama dengan narasumber kita, yaitu Maulidatun Rahmi. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih mendapatkan beasiswa-beasiswa di luar negeri. By the way, ini adalah Maulidatun Rahmi adalah salah satu awardee dari beasiswa pemerintah Turki. Hai, nama saya Maulidatun Rahmi, asal Aceh, alumni dari Pesantren Modern Al-Manat tahun 2020. Alhamdulillah saya di tahun 2020 mendapatkan beasiswa TDV, yaitu beasiswa Turki Denet Vakfı, atau beasiswa yang diberikan oleh bagian keagamaan di Turki. Nah, dia adalah awardee yang lulus pada tahun 2020 ya? Iya. 2020. Nah, keberangkatannya 2021. Sebelumnya nih kita mau tanya-tanya bagi sahabat Yubi nih dimanapun berada, bagaimana sih cara mendapatkan beasiswa Turki ini? Oke, nah Rahmi, nih saya mau nanya nih, kenapa pertama kali Rahmi ingin ngambil atau mendaftar sebagai awardee beasiswa Turki? Di antara semua banyak beasiswa, kenapa harus memilih beasiswa Turki ini? Sebenarnya dari kelas 1 SMA itu saya sudah mempunyai tekad untuk daftar beasiswa Mesir, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Mesir. Akan tetapi di tahun kelulusan saya, yaitu tahun 2020, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Mesir itu tidak dibuka, sayang sekali gitu. Karena beasiswa ke Mesir tidak dibuka, maka saya menuju planning B, yaitu ke Turki. Nah, di saat saya mendaftar beasiswa di Turki ini, ada dua beasiswa yang dibuka, yaitu yang pertama beasiswa YTB namanya. Beasiswa YTB ini mencakup banyak jurusan, bukan hanya satu jurusan saja seperti beasiswa TDV. Nah, saya mendapat kendala lagi nih di beasiswa beasiswa YTB, yaitu tidak diberikan izin oleh orang tua saya yang pertama. Dan yang kedua, saya juga minim ilmu di saat itu. Makanya saya tidak mampu mendaftar beasiswa YTB. Kemudian saya beralih lagi di beasiswa TDV. Di beasiswa TDV saya mempunyai yang pertama, mengapa saya mudah mendaftarkan beasiswa TDV? Itu karena saya mempunyai kakak angkatan saya gitu, yang udah pernah mendaftar beasiswa TDV sebelumnya. Makanya dia bisa men-sharing sedikit ilmu kepada saya. Yang kedua, saya mempunyai waktu luang. Maksudnya gini, di saat itu saya sudah mulai mengikuti ujian pondok dan saya memiliki sedikit waktu luang untuk mendaftarkan beasiswa TDV. Oh begitu. Jadi beasiswa itu Rahmi daftar saat masih di pondok ya? Iya, benar sekali. Oh gitu. Nah, setelah mendaftar nih, kan udah nih prosesnya mendaftar pertama. Itu dari pertamanya yang awalnya mau ke Mesir, terus nggak dibuka ya karena belum rezekinya ya. Kemudian mendaftar ke Turki karena memang awalnya Rahmi memang pengen keluar negeri ya. Iya. Kuliahnya. Iya. Oh iya, dan alhamdulillah. Nah, begitu sudah mendaftar di TDV, boleh tahu nggak sedikit tahap-tahapan yang dilalui dalam proses beasiswa TDV itu? Mungkin barangkali banyak nih kawan-kawan yang mau daftar juga beasiswa TDV, jadi bisa tahu apa saja yang dilalui si Rahmi dan bisa menjadi patokan buat kawan-kawan semuanya. Yang pertama itu dalam segi tahapan pendaftaran beasiswa secara umum ya. Secara umum itu pasti pemberkasan. Dimanapun kita mendaftar beasiswa pasti yang pertama diminta itu pemberkasan. CPNS juga gitu ya. Oke, pemberkasan. Nah, ketika kita sudah lulus pemberkasan, otomatis ada tahapan kedua, itu namanya interview atau wawancara. Interview ini kalau beasiswa TDV itu di hari interviewnya, sebelum kita masuk ke ruang interview, nah sebelumnya itu ada tes tulis berupa 20 soal psikotes yang langsung diuji di saat itu juga gitu. Nah, interview ya? Iya. Kemudian sudah kita menjawab soal-soal psikotes itu, jawaban kita tuh akan dibawa ke ruang interview. Mereka akan mempertanyakan gitu, akan mereview ulang kembali Apa yang kita tulis tadi? Iya, gitu. Dan berapa nilai yang tidak dapat gitu loh. Kemudian yang ketiga, itu tahap akhir, udah selesai semua, kita tinggal menunggu nilai. Kalau misalkan udah lewat atau lolos dari tahap interview, udah itu artinya kita udah lulus. Nah, kalau masa Rahmi itu kan kemarin masa COVID ya kan? Iya. Masa COVID. Nah, bagaimana tuh prosesnya? Kan dulu masa COVID nih,
ceritanya. Jadi apa mungkin selang setahun baru berangkat atau gimana tuh kalau Rahmi dulu? Dulu Kak, memang jangka waktunya tuh lama banget. Habis interview Iya. itu, habis pengumuman, Lama. Rahmi tunggu berapa lama sampai ada pengumuman keberangkatan? Jangankan pas interview, kita menunggu hasil pemberkasan aja tuh lama gitu. Saya daftarnya sekitar bulan Februari Maret. Nah, Tahun berapa? tahun 2020. Tahun 2020. Iya. Ya, ya. Itu saya nunggunya sampai bulan Juni kalau nggak salah ya. Juni baru ada kabar tentang interview gitu. Nah, Untuk interview maksudnya? iya, untuk interview. Oke. Kemudian 5 hari setelah Lebaran kami langsung diundang untuk datang ke interview. Interviewnya waktu itu daring ya? Iya, Atau enggak. tatap muka? Enggak, pihak beasiswa TDV-nya yang langsung ke Aceh, alhamdulillah. Jadi kita nggak perlu ke Jakarta. Seharusnya interview TDV itu dari tahun ke tahun itu pasti diadakan di Jakarta Pusat gitu. Nah, pada tahun 2020 ini karena pandemi, alhamdulillah mereka datang ke Aceh untuk mengadakan interview. Ada di Aceh dan ada juga di Jakarta Pusat. Gitu. Oh ya, alhamdulillah ya, Iya. karena nggak perlu harus ke luar kota untuk tes. Nah kemudian setelah interview itu berapa lama jangka waktunya? Itu sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan lah perkiraannya. Itu baru datang hasil akhirnya, pengumuman. Oh itu berarti akhir tahun 2020 ya? Akhir Iya. tahun 2020. Agustus September gitu. Itu baru hasil interview guys. Nah nanti setelah tahu pengumuman lulus, berarti apa ada pemberkasan lagi atau mungkin ada belajar bahasa dong otomatis? Iya. Seharusnya kalau kita ikut schedule, maksudnya tuh kalau kita lihat kakak-kakak di belakang, Kalau kakak lighting? iya. Gimana? Sebelum kita itu pas siap pengumuman terakhir itu mereka langsung diberikan arahan gitu untuk berangkat ke Turki. Nah, angkatan saya nih, angkatan 2020 yang lulus beasiswa TDP, kami sekitar 8 orang saat itu di Jakarta dan juga Aceh. Nah, itu kami nggak langsung diberangkatkan, jadi berkas-berkas kami itu masih di tangan kami, nggak kami kasih ke mereka. Nah, mereka memberitahukan kami bahwa kami harus mengikuti kursus bahasa Turki secara daring, secara online di negara masing-masing gitu loh. Nah, jadi selama setahun, alhamdulillah saya mengikuti daring bahasa Turki di Aceh secara online. Iya, berarti setelah 2020 nih guys, akhir 2020, Rahmi masih di Aceh nih untuk mengikuti pelatihan bahasa Turki selama setahun. Nah, di tahun 2021, tepatnya bulan berapa ya Rahmi dipanggil kembali? Kita berangkatnya tahun 2021 ya? 2021 akhir gitu. Bulan 10 kayaknya ya, bulan 10. Oktober. Nah, Oktober berangkat nih berarti tepat satu tahun ya belajar bahasa secara daring ya? Iya. Satu tahun. Nah, kemudian berangkatlah si Rahmi dengan beasiswa TDV. Jadi itu. Nah, sekarang ada nggak tips dan trik dari Rahmi untuk kawan-kawan nih yang mau daftar beasiswa TDV? Gimana sih biar kita tuh tembus beasiswanya? Oke teman-teman sekalian, trik dan tips dari saya untuk mendaftar beasiswa, apapun bentuk beasiswa itu, mau di Turki, di Amerika, dimanapun di belahan dunia. Jadi yang harus kita utamakan itu niat. Yang harus kita cantumkan dalam diri kita itu niat yang pertama. Nah, sesudah kita mempunyai niat, trik yang kedua itu bagaimana cara untuk melakukan niat tersebut. Nah, caranya adalah bersungguh-sungguh. Ketika kita sudah mempunyai sebuah niat, maka kita harus bersungguh-sungguh. Itu dia. Yang ketiga adalah fokus pada tujuan kita. Boleh membuat planning A, B, C, tetapi kita harus fokus itu. Yang pertama harus fokus ke planning A, ke planning B, ke planning C gitu loh. Dan juga kita harus sabar menghadapi segala cobaan, karena mendaftar beasiswa itu tidak mudah teman-teman. Dari pemberkasan itu dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Oke. Karena kalau kita nggak sabar, bisa jadi kita pertama daftar beasiswa itu semangatnya tuh keluar semua gitu loh. Biasanya gitu ya. Iya, karena kan baru-baru daftar gitu loh. Nah, ntar pas di pertengahan karena kita menunggu itu kan lama prosesnya ya. lama, bisa jadi kesabaran kita tuh diuji. Nah, pas diuji kesabaran kita, jadi udah turun levelnya. Nah, nggak boleh. Gimana kesabaran kita pertama kali? Seperti apa kesabaran kita pertama kali? Maka seperti itu juga nanti di akhirnya. Oke.
Kemudian jangan lupa untuk meminta motivasi dan doa dari orang tua yang pertama, dari orang tua. Karena doa-doa orang tua untuk anaknya itu mustajab. Dan juga meminta doa kepada orang-orang sekitar. Sering memberi sedekah kepada orang-orang sekitar. Ketika kita memberikan sedekah, mintalah doa untuk kesuksesan kita kepada mereka gitu loh. Ya, itu penting sekali teman-teman ya. Terima kasih Rahmi tips dan Sama-sama. triknya. Nah, ini tuh teman-teman yang mau mendaftar beasiswa TDV. Kami doakan juga semoga dipermudah. Dan apabila ada teman-teman yang menonton yang sudah lulus tahap pemberkasan dan sedang mengikuti interview, untuk terus semangat dan terus belajar biar sukses dalam beasiswa TDV ini. Amin. Amin. Mungkin hanya ini ya wawancara kita tentang beasiswa TDV. Untuk yang selanjutnya jangan lupa di subscribe, di tekan notifikasi loncengnya. Kemudian ini ada nama YouTube Rahmi juga, jangan lupa di subscribe, nanti ditulis di bawah ini. Nah kemudian juga di like, di komen video Kedua ini. tentang perjalanan ke Turki. Oke, akan diceritakan di sini. Stay tune ya, jangan lupa ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.